Shalom, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat sore. Hari ini saya ingin berbicara dari 1 Yohanes pasal 5, ayat 4 dan 5, berbunyi demikian. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Saudara, di sini kita membaca tentang satu hal, yaitu iman yang mengalahkan dunia. Apa artinya iman mengalahkan dunia? Begini saudara, kita ini lahir di dunia. Ya, didesain untuk hidup di dunia, memangnya. Dan seharusnya kita menguasai dunia ini. Tapi ironisnya, dalam perjalanan kehidupan, justru dunia ini dengan segala keinginannya menguasai manusia. Semua orang dikuasainya, baik dengan kemewahan, kekayaan, kekuasaan dunia yang diinginkan oleh semua orang. Ini menguasai manusia. Ataupun sebaliknya, kemiskinan, penderitaan, penindasan, itu pun menguasai manusia. Saudara, dan nampaknya tidak berdaya untuk melepaskan diri dari semua ini, ya. Baik kekayaan maupun kemiskinan, kemewahan maupun penderitaan. Saudara, orang tidak berdaya melepaskan dirinya. Meskipun melalui semua itu dunia menggiring kita, manusia, pada satu arah, yaitu dosa. Orang kaya menikmati dosa dengan kekayaan dan kemewahannya. Mereka melupakan Tuhan, melupakan apa saja, berfoya-foya atau serakah, melakukan kejahatan untuk menambah kekayaan. Kaya berdosa dengan kekayaannya. Orang miskin, orang menderita juga berdosa karena kemiskinannya. Mereka kalau ditanya, kenapa kamu melakukan ini? Saya butuh makan. Saya tidak punya uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Semuanya, kaya, miskin, berkuasa, tidak berkuasa, mewah atau tertindas, menderita, arahnya satu, dosa. Dan kita tahu upah dosa adalah maut. Dunia begitu berkuasa sehingga kelihatan tidak seorang pun bisa membalik keadaan menjadi menguasai dunia ini. Ya, memang itu faktanya. Tapi keadaan itu berbeda di dalam Tuhan Yesus. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Orang beriman di dalam Tuhan Yesus dengan imannya mampu mengalahkan dunia ini, membalik keadaan dari kuasai dunia ini menjadi menguasai dunia ini. Dengan cara pegang iman. Begini saudara, orang yang berpegang pada iman, karena imannya dia berani menolak iming-iming dunia. Dunia mengiming-iming orang dengan kemewahan, kekayaan, kekuasaan, kenikmatan hidup. Dan harganya adalah mengikis iman. Sebagian atau seluruhnya. Kalau mengikis iman dalam bentuk sebagian, kompromi, yalah tidak apa-apa. Semua orang akan melakukannya. Itu mengikis iman sebagian dengan cara kompromi. Tapi iman itu dikikis sebagian atau seluruhnya bodoh, saudara. Sama saja. Sama membawa kepada kehancuran. Atau memang bukan mengikis lagi, menghilangkan iman, meninggalkan Tuhan seluruhnya. Kamu akan meraih kemuliaan atau kekayaan dunia. Ini kan banyak. Ya, banyak terjadi. Atau sebaliknya, tadi bicara soal kekayaan, bagaimana dengan penderitaan? Karena imannya rela menderita, miskin, dan sebagainya. Saudara, memang penderitaan, kemiskinan, penindasan itu tidak bagus. Tapi dijalani bersama dengan Tuhan Yesus,
tidak buruk juga kalau berpegang pada iman. Kita akan menjalani dengan Tuhan Yesus. Maka penderitaan, sakit penyakit itu ya tidak buruk juga. Kaya, berkuasa, ya kelihatannya lebih enak, tapi bukan terlalu baik juga. Semuanya biasa-biasa saja di dalam Tuhan Yesus. Saya ingat ada satu nyanyian sekuler, tapi ini kalau saya bayangkan, seharusnya ini tepat kalau kita arahkan pada Tuhan Yesus. Ya, begini. Bersamamu aku sudah menempuh perjalanan yang sangat jauh. Di waktu badai, engkau menuntunku. Kalau dunia ini memberiku kekayaan, bagiku nilainya tidak seberapa. Kalaupun kekayaan itu lenyap, aku juga gak pusing. Tetapi kalau aku kehilangan engkau Tuhan Yesus, aku tidak tahu lagi bagaimana jadinya aku. Kalau kita punya pedoman seperti ini, saudara, iman kita akan mengalahkan dunia. Dunia tidak akan mampu menggoyahkan iman kita. Iman kita mengatasi kekayaan atau kemiskinan, kemewahan atau penderitaan, kekuasaan atau penindasan. Seperti kata Rasul Paulus, tidak ada satu pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Saudara, Tuhan memberkati dan amin.